أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik rahimakumullah, kembali lagi dengan saya Zainul Hakim dan channel YouTube saya Hakim Iqra. Jangan lupa subscribe dan juga loncengnya, like, share, and comment biar channel ini lebih berkembang lagi ke depannya. Oke, kita masuki pelajaran kita berikutnya. Sekarang kita memasuki halaman 11 Iqra 3, halaman 11 Iqra 3. Oke, perhatikan, kita mulai pelajaran kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas makhrijul huruf dan juga sifat hurufnya dan juga tanda-tanda panjangnya. Diperhatikan. Ini ada huruf to, huruf to. To ini adalah huruf lisan nih. Huruf lisan, yaitu ujung lidah dengan pangkal gigi yang di atas, ujung dengan pangkal gigi. Nah, ujung dengan pangkal. Nah, kalau to ini sifatnya dia adalah syiddah, tertahan, dan jahar tanpa mengeluarkan udara di saat kita melafalkan huruf to. Nah, di sini setelah to ini ada alif, berarti menandakan to ini harus kita baca panjang. Nah, ini yang kita perhatikan. Terus ada huruf ha yang kasroh. Kalau ha ini makhrijul hurufnya adalah huruf khalqi atau huruf tenggorokan bagian bawah, dan dia sifatnya dia rokhawah, berlalu. Nah, ha, dan dia alhamas, ada mengeluarkan udara di saat kita melafalkan huruf ha. Setelah itu ada huruf ra, ra yang kasroh. Kalau ra ini makhrijul hurufnya adalah huruf lisani juga. Lisan itu melengkung ke langit-langit dan dia bersifat tawasud, artinya pertengahan, tertahan dan tidak. Nah, dia berbaris kasrah atau berbaris bawah. Setelah huruf ra ini ada ya yang sukun. Ya ini menandakan bahwa ra yang kasrah ini harus dibaca panjang. Nah, ya sukun tanda panjang. Nah, terus ada nun yang fathah. Nah, kalau nun ini makhrijul hurufnya huruf lisan juga, ujung dan permukaan lidah. Perhatikan ujung dan permukaan. Ujung, permukaan lidah nempel ke gusi. Gusi itu di atas daripada pangkal gigi yang di atas. Gusi ini, lalu dia bertentangan atau berjauhan atau berlawanan dengan langit dan gusi tersebut. Nah, ke belakang daripada makhraj la. Nah, dia mirip. Dan nun ini sifat hurufnya dia tawasud, sama dengan ra, artinya pertengahan, tertahan dan tidak. Lalu kita baca, kita perhatikan makhrajnya dan sifatnya, dan juga perhatikan yang paling penting adalah panjang pendeknya. Kita bedakan. Ini to-nya panjang karena ada alif, ini ra yang kasrah ini panjang karena ada ya yang sukun atau mati. Kita baca panjang. Tahirina, 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 tahirina. Oke, jelas, kita pelan-pelan saja. Ini adalah huruf kha. Kalau kha ini adalah huruf khalqi bagian atas, tenggorokan bagian atas, kha. Dan sifat hurufnya dia rokhawah. Nah, dia berlalu. Ini ada alif, berarti menandakan kha ini harus kita baca panjang. Setelah itu ada huruf lam. Nah, lam yang berbaris kasrah. Nah, lam ini atau la ini makhrijul hurufnya huruf lisan, sama dengan na, namun ke depan makhrajnya daripada na tadi. Lalu ini dal. Dal ini adalah huruf lisan juga, ujung dengan ujung lidah dengan pangkal gigi, sama dengan huruf po ya. Nah, ujung dengan pangkal gigi, dan dal ini berbaris kasrah. Setelahnya itu ada ya yang sukun, berarti menandakan dal ini harus kita baca panjang. Nah, ini ada nun yang fathah lagi. Jadi kha-nya panjang karena ada alif. Perhatikan, karena ada alif ini, dal yang kasrah ini dibaca panjang karena ada
ya yang sukun ini. Jadi ada dua yang panjang, alasannya sudah dikasih tahu tadi, dan ada alif dan ada yang sukun. Dibaca kholidina, kholidina, kholidina. Nah, kalau nun ini sifatnya tawasud, pertahan, tertahan, dan tidak. Terus, ini ada huruf H. Kalau H ini juga termasuk huruf khalqi atau huruf tenggorokan. Nah, namun dia bagian tengah. Khalqi bagian tengah. Dan dia berbaris kasrah. Setelah itu ada huruf Sa. Kalau Sa ini juga termasuk huruf lisan. Lisan itu ikut dengan gigi bawah. Atau belakang lisan itu ada di gigi sari. Sa. Nah, kalau Sa ini sifatnya ada dia juga rakhawah, artinya berlalu. Setelah Sa ada alif berarti menandakan Sa ini harus kita baca panjang. Ini ada ba yang kasrah. Nah, ba ini makhrajnya adalah huruf safawi, huruf bibir, pertemuan bibir atas dan bibir bawah. Dan ingat, ba ini jangan sampai ke alhames, artinya jangan sampai ada udara yang keluar di saat kita melafalkan huruf ba. Nah, ba ini jahar, dia tidak ada mengeluarkan udara. Nah, kalau kita mengucapkan huruf ba atau melafalkannya, tidak ada udara yang keluar ya, ingat ya. Ini ada huruf H. Nah, H ini ada bermacam-macam. Ingat kemarin, kalau di awal kalimat H-nya berbentuk seperti H biasa ya, H seperti huruf H yang biasa saja. Nah, kalau di tengah namun nyambung dengan kalimat berikutnya, kalimat kanan kiri nyambung, H-nya agak berbeda, agak bundar. Nah, perhatikan kemarin sudah kita bahas di halaman 10. Nah, perhatikan ini H di akhir seperti ini, berbaris kasrah yang lurus, berarti menandakan H ini harus kita baca panjang. Ada dua yang panjang, Sa-nya karena ada alif, H-nya karena berbaris lurus. Nah, jadi bacanya hisabihi, hisabihi, hisabihi. Nah, sangat jelas sekali ya. Ini ada huruf Dha. Nah, kalau Dha ini diperhatikan, Dha ini adalah huruf lisan, ujung lisan atau lidah dengan gigi, dengan ujung gigi yang di atas. Dha. Nah, Dha. Nah, dan dia sifatnya dia rakhawah, berlalu. Nah, diperhatikan ini. Dan dia jahar tanpa mengeluarkan udara. Nah, ini harus dilatih juga. Dha ini tidak ada mengeluarkan udara atau napas yang keluar di saat kita melakukan huruf Dha. Dia rakhawah. Nah, ujung lidah dengan ujung gigi yang di atas. Nah, setelah itu ada alif berarti menandakan Dha ini harus kita baca panjang. Ini ada huruf lam, lam yang kasrah. Nah, ini ketemu mim lagi, mim yang seperti ini. Ketemu lagi, sudah ada kita bahas di pertemuan-pertemuan yang sudah kita bahas yang dulu-dulu ya. Boleh dicek ya di part-part yang sudah kita pelajari. Ini mimnya berbaris kasrah, namun panjang karena ada ya yang sukun. Ini ada nun fathah lagi. Jadi bacanya zalimina, zalimina, zalimina. Nah, sangat jelas. Ini ada huruf fa. Fa ini sama makhrajnya dengan Dha, ujung lidah dengan ujung gigi, dan dia termasuk rakhawah. Namun dia adalah alhamas, artinya ada mengeluarkan udara di saat kita melafalkan huruf fa. Nah, fa. Nah, ini ada alif berarti menandakan Fa ini harus kita baca panjang. Ini ada huruf Qa. Nah, Qa yang berbaris kasrah. Qa ini makhrajul hurufnya adalah huruf lisan. Namun dia pangkal lisan dengan langit-langit dekat dengan pita suara Qa. Dan dia syiddah sifatnya tertahan. Nah, berbaris kasrah ini ada huruf Fa. Nah, kalau Fa ini makhrajul hurufnya adalah huruf safawi. Perut bibir bawah dengan gigi muka yang di atas, dan dia alhamas, ada mengeluarkan udara, dan dia rakhawah juga berlalu. Fi. Nah, ini ada ya yang sukun berarti menandakan fa yang kasrah ini harus kita baca
baca panjang. Ini ada nun yang fathah. Jadi dua yang panjang, sa dan fa. Bacanya saqifina, saqifina, saqifina. Sangat jelas sekali. Karena ini shin, huruf sya. Sya ini adalah huruf lisan, tengah lisan, berlawanan atau bertentangan atau berjauhan dengan langit-langit atas sya. Nah, dan dia termasuk rakhawah berlalu, dan dia al-hamas ada mengeluarkan udara atau napas di saat kita melakukan huruf sya. Dan dia safir artinya berdesis, sangat berdesis. Ini ada alif berarti menandakan shin, ini harus kita baca panjang. Ini ada ha yang kasroh, ini dal kasroh, ini ha lagi di akhir namun tidak nyambung dengan huruf sebelumnya. Jadi hanya bundar seperti ini, baris yang kasroh. Diperhatikan pembahasan ha. Nah, bermacam-macam huruf ha, bermacam-macam tempat ha, namun orangnya cuma satu, bentuknya berbeda-beda. Diperhatikan di halaman 10 Iqra 3. Nah, jadi bacanya dua yang panjang, shinnya panjang, ha yang kasrah ini panjang. Syahid, syahidihi, syahidihi, syahidihi. Oke, terus ini lam, ini ha, ada alif berarti menandakan ha ini harus kita baca panjang. Ini ta yang kasroh, ini fa berbaris fathah. Jadi bacanya ha-nya panjang satu. Lahatifa, 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 lahatifa. Oke, sangat jelas. Ini ada huruf za atau zai. Kalau za ini makhrajnya sama dengan huruf sa tadi. Lidah itu ikut dengan gigi bawah. Nah, dari belakang sini ya. Za, sa. Nah, ini ada kaf. Kafnya panjang karena ada alif sesudah huruf kaf ini. Dia nyambung ini, bergandengan dengan kaf. Alifnya ini ta yang kasroh, ini kaf. Nah, ini kaf. Nah, kalau kaf ini makhrajnya adalah huruf lisan juga, pangkal lisan dengan langit-langit ke depan daripada makhraj ko. Nah, jadi bacanya zakatika, zakatika, dan dia sifatnya ka ini adalah syiddah, tertahan, ada mengeluarkan napas atau dari saat melafalkan huruf ka. Nah, terus ini ada alif yang fathah berbaris lurus berarti menandakan alif ini harus kita baca panjang. Ini ada za. Kalau za ini tadi ujung lidah dengan ujung gigi yang di atas. Nah, dan dia termasuk rakhawah. Ini ada alif berarti menandakan za ini harus kita baca panjang. Ini nun yang kasroh, ini ha yang kasroh berbaris lurus berarti menandakan ha ini juga harus dibaca panjang. Diperhatikan ada tiga yang panjang, alifnya berbaris lurus, za-nya ada alif, ha yang kasroh ini juga berbaris lurus. Jadi tiga yang panjang diperhatikan. Azanihi, azanihi, azanihi. Jangan sembarangan ya membaca Al-Quran. Terus ini ada huruf ha. Nah, ada alif berarti menandakan ha ini harus kita baca panjang. Kalau orang dulu nyebut ha ini adalah ha puang atau ha yang kosong. Ha. Nah, ya kan? Namun dia makhrajul hurufnya adalah huruf khalqi, tenggorokan bagian tengah, dan rakhawah artinya berlalu. Ha. Nah, terus ini fa yang kasroh, ini za tadi adalah huruf lisan ujung lidah dengan ujung gigi yang di atas dan dia berbaris kasroh. Setelah itu ada ya yang sukun menandakan za yang kasroh ini harus kita baca panjang. Ini ada nun yang fathah. Jadi dua yang panjang, ha dan za yang kasroh. Hafizina, hafizina, hafizina. Nah, terus ini shin. Setelah shin ada alif berarti menandakan shin ini harus kita baca panjang. Ini to-nya yang berbaris kasroh. Ini hamzah, lihat di kepalanya ini hamzah. Ini ha. Nah, ini ha kan di tengah.
Nah, dia ada gandeng, kanan kirinya ada yang gandeng, jadi haknya berubah bentuknya seperti ini. Lalu ada alif, berarti menandakan ha ini harus kita baca panjang. Perhatikan ada dua yang panjang, shin dan ha. Syati'aha, syati'aha, syati'aha. Oke, terus ini fa, ini mim. Setelah mim ada alif, mimnya berarti panjang, ini lamnya berbaris kasrah, di akhir ini ada hamzah. Nah, lalu ada ya yang mengkok ini dianggap tidak ada, jadi membacanya famalia, famalia, famalia. Oke, jelas. Terus ini to, setelah to ada alif berarti menandakan to ini harus kita baca panjang. Ini lamnya berbaris kasrah, ini baknya juga berbaris kasrah. Namun sesudah ba ini ada ya yang sukun, berarti menandakan ba ini harus kita baca panjang. Ini nun yang fathah. Jadi dua to dan ba yang kasrah ini panjang. Polibina, polibina, polibina. Oke, terus ini ada huruf za, namun za ini berbaris lurus, berarti za-nya panjang. Ini kaf berbaris kasrah, ini ra berbaris kasrah, namun ada ya yang sukun, sama berarti ra-nya juga dibaca panjang. Ini nun yang fathah. Zakirina, zakirina, zakirina. Oke, contohnya sama-sama ya. Perhatikan, insyaallah cepat mengerti. Ini ada alif, ini shad. Nah, shadnya ini berbaris fathah, namun ada alif berarti menandakan shad ini harus kita baca panjang. Kalau so ini sama makhrajul hurufnya dengan za dan sa ya, lidah itu ikut dengan di bawah. Also, nah ini ada ba kasrah, ini huruf ain yang kasrah, ini haknya panjang, yang kasrah ini karena berbaris lurus. Jadi dua, shad dan haknya panjang. Asabi'ihi, asabi'ihi. Nah, kalau ain ini makhrajnya adalah huruf khalqi bagian tengah. Ya. Terus ini fa, ini ha, ada alif berarti hanya panjang. Ini lam kasrah, ini kaf. Fahalika, fahalika, fahalika. Oke, terus ini mim, ini waw. Kalau waw ini makhrajnya huruf sabawi. Wow, bibir atas dan bibir bawah pengen bertemu wa. Nah, ini panjang wawnya karena ada alif, ini lamnya kasrah, ini ya. Mawalia, mawalia, mawalia. Oke, terus ini ba yang kasrah, ini za kasrah, ini ya fathah, ada alif berarti menandakan ya ini harus kita baca panjang. Ini dalnya kasrah, ini haknya kasrah namun berbaris lurus. Berarti ada dua yang panjang, ya dan ha yang akhir ini harus kita baca panjang. Biziyadihi, biziyadihi, harus dilatih ya. Yang pendek betul-betul dipendekkan, yang panjang betul-betul dipanjangkan. Yang pendek berarti bacanya harus agak cepat sedikit, busy. Nah kan kalau kita bingung mengingat hurufnya juga agak sedikit terganggu untuk membaca pendek. Selang mikir dulu ini huruf apa. Kalau sudah kita kuasai hurufnya, mengenal huruf, insya Allah bisa dan cepat mengerti. Ini huruf ba, ini za, ini kasrah berarti busy, pendek semua. Ininya fathah, ada alif berarti menandakan ya ini harus dibaca panjang, busy ya. Nah kan jelas. Nah, makanya harus ikutin tahap demi tahap pelajarannya. Dan ini ada fa, ini ya, ini ta, taknya berbaris lurus berarti menandakan tak ini harus dibaca panjang. Ini mim, mimnya berbaris lurus berarti mimnya juga panjang. Setelah mim ini ada ya, nah ya bengkok ya yang dianggap tidak ada. Ini dua yang panjang, taknya panjang, mimnya juga panjang. Berarti fayatama, fayatama, fayatama. Oke, terus ini mim, ini sa. Setelah sa ini ada alif berarti menandakan sa ini panjang. Ini kaf berbaris kasrah. Ini ya yang sukun berarti menandakan kaf ini dibaca panjang. Ini ada nun. Nah, berarti bacanya masakina, masakina, masakina. Nah, terus
Ini ada ba yang kasroh, ini nun yang fathah, ada alif sesudahnya, berarti panjang. Ini sod berbaris kasroh, ini ro kasroh, ini ha kasroh, namun barisnya lurus berarti menandakan ha ini dibaca panjang. Berarti ada dua yang panjang, binasirihi, binasirihi. Nah, oke, jelas. Kita baca, ulanglah sampai tiada keliru lagi. Nah, jadi harus sering mengulang pelajaran-pelajaran yang telah Hakim Iqra berikan biar cepat memaham, cepat mengerti pelajaran-pelajaran terbarunya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Hakim Iqra sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.